tidak pas juga, tidak fair juga ketika hanya dibebankan kepada Gubernur Jawa Timur, karena itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan Perpres itu juga harus ada dana pendamping dari pusat. Ya, saya Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari Dapil Jawa Timur 11, Pulau Madura. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Hovifah, Gubernur Jawa Timur, mengenai pembangunan infrastruktur, saya kira ya bagus-bagus saja, namun juga harus dipastikan antara supply dan demand. Artinya, jangan hanya karena menghadapi satu event besar terus membangun infrastruktur yang besar-besaran seperti misalkan Hotel Bintang 7 dan semacamnya tadi itu. Namun setelah acara itu selesai, lantas buat apa infrastruktur yang bagus itu? Jangan hanya misalkan membangun tetapi tidak juga berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan. Sebagai sebuah semangat itu boleh-boleh saja. Maka kami tangkap semangatnya bahwa peningkatan infrastruktur yang ada di Madura itu saya kira penting untuk kita realisasikan gitu. Ya, berkaitan dengan hal tersebut ada Perpres 80 tahun 2019 percepatan pembangunan ekonomi dan IISP Indonesian Islamic Science Park di Madura. Namun sampai saat ini Ibu Hovifah belum melaksanakan Perpres itu. Tanggapan Bapak sebagai anggota Dewan seperti apa? Ya, Perpres itu kan tidak berdiri sendiri, tidak pas juga, tidak fair juga ketika hanya dibebankan kepada Gubernur Jawa Timur, karena itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan Perpres itu juga harus ada dana pendamping dari pusat. Jadi kalau tidak salah di Perpres itu ada beberapa program yang dibiayai oleh APBN murni, ada yang dibiayai oleh KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, KPBU ini tergantung investor siapa. Kalau nggak ada investornya ya nggak mungkin bisa terlaksana yang KPBU. Jadi hal-hal itu juga harus disadari. Kalau hanya melaksanakan, semua pun bisa melaksanakan asalkan ada dananya. Problemnya itu kan dananya yang nggak ada. Di Perpres 80 itu tentang percepatan pembangunan di Madura itu lebih banyak KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha gitu. Baik, ini saat ini masyarakat Madura menuntut janji untuk segera direalisasikan pembangunan itu. Bahkan kalaupun itu tidak segera direalisasikan, dari 4 aliansi itu mau mengadakan gerakan semacam sporadis gitu atau sporadis. Ya, saya kira sebagai sebuah tuntutan ya hal yang wajar, namun demikian juga harus realistis melihat kenyataan di lapangan gitu. Mau melaksanakan sebuah kegiatan yang itu harus ada sumber dana yang jelas, tentu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan gitu. Ini pembangunan IISP ini sudah dipidatukan Ibu Hovifah waktu mau mencalonkan gubernur awal. Saat ini di setiap momen dipidatukan lagi. Apakah ini adalah trik politik Ibu Hovifah untuk masuk pada periode keduanya? Ya, bisa jadi dibaca seperti itu, namun memang harus direalisasikan terlebih dahulu janji-janji yang pernah disampaikan gitu, yang pernah disampaikan waktu kampanye itu sebaiknya direalisasikan terlebih dahulu supaya ada kepercayaan dari masyarakat gitu. Satu lagi Pak, karena hal ini sudah diketahui oleh publik, apakah pidato Ibu Hovifah itu kategori dalam pembohongan publik? Ya, tergantung dari sisi mana yang melihatnya lah. Karena kan soal janji kampanye, namanya janji kampanye, ada tekad untuk merealisasikan itu. Kalau kemudian janji kampanye tidak terrealisasikan, ya silahkan nanti publik memvonisnya, memberikan punishment ketika pilkada besok gitu. Jadi kalau sesuatu yang tidak direalisasikan janji kampanyenya, itu kan bisa dipunishment dalam pemilihan politik nanti gitu. Baik, terima kasih Pak waktunya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.